أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم فصل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita akan lanjutkan pembahasan tema dan isi ringkas surat ya di dalam Al-Quran. Kita masuk pada seri yang keempat, yakni surat An-Nisa. Surat An-Nisa ini diturunkan ketika Rasulullah SAW ya sudah hijrah ke Madinah. Jadi surat ini adalah madaniyah. Jumlah ayatnya 176 ayat. Kita mulai dari nama surat An-Nisa yang itu merupakan ya jamak ya dari perempuan ya, dan di dalam penamaan ini An-Nisa adalah An-Nisa Kubro yang panjang ayatnya ya, panjang suratnya. Kubro itu walaupun asalnya dari kata besar, tapi yang dimaksud adalah panjang ayatnya. Dan di sini kita akan ya jelas benar-benar memperhatikan bahwa surat An-Nisa ini kenapa dinamain surat ya An-Nisa Kubro, karena nanti di dalam penamaan surat At-Talaq itu disebut dengan An-Nisa Al-Qusra ya. Surat 65 At-Talaq itu adalah An-Nisa Al-Qusra atau surat An-Nisa yang pendek ya. Nah, penamaan ini karena memang ya di dalam ya ayat ini berbicara cukup panjang tentang An-Nisa ya, wanita, yang tentu ini juga merupakan ya banyak orang ya menyebut surat An-Nisa karena bagi perempuan kadang-kadang menjadi ya sedih karena di dalam surat An-Nisa ada tentang poligami, dan kadang-kadang bagi laki-laki juga menjadi pembahasan ya yang mungkin ya excited gitu ya dari poligami ini. Tetapi kita tidak membicarakan hal itu. Kita memang harus banyak belajar ya dari hikmah penetapan ya hukum-hukum tersebut. Ya tentu Al-Quran yang akan kita ambil saat ini kan hanya tema dan isi secara singkat. Jadi kesesuaian nama kenapa disebut An-Nisa, karena di dalamnya berbicara tentang An-Nisa, keluarga, kemudian ada waris, berarti kan juga hubungan utama waris adalah dengan keluarga. Kemudian ya beberapa aturan-aturan ya tentang bagaimana seorang laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, juga ada di dalam surat An-Nisa ini. Artinya seorang laki-laki kalau memang ingin ya diakui oleh An-Nisa sebagai pemimpin, maka dia harus mengikuti apa petunjuk yang ada di surat An-Nisa ini, bima faddalallahu ba'dahum ala ba'din wa bima anfaqu, bahwa ya dengan cara mengembangkan potensi yang ada dalam dirinya sebagai seorang pemimpin. Kalau kita kaitkan dengan surat Al-Baqarah adalah kekhalifahannya itu dikembangkan dengan mengikuti metode Nabi Adam dengan banyak ilmu, kemudian ketaatan kepada Allah. Kalau salah dia bertobat, memohon ampun kepada Allah, lalu kemudian dikuatkan dengan surat Ali Imran, tetap teguh di dalam jalan kebaikan. Tantangan pasti besar, akan ada pengkhianatan, seperti akan ada juga tidak berkhianat tapi kesalahan yang mengakibatkan ya sedikit lemah, seperti kejadian perang Uhud.
Itu semua adalah ujian agar kita tetap, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kita tetap tegar, apapun yang terjadi kita komitmen kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala benar-benar menguatkan kita sehingga kita tidak akan meninggal dunia kecuali dalam keadaan illa wa antum muslimun, menjadi seorang muslim. Nah, keutamaan surat An-Nisa ini karena An-Nisa masuk kepada sebutan At-Tiwal, surat-surat panjang. Ini tentu salah satu hadis yang Rasulullah mengatakan siapa yang mengambil 7 surat At-Tiwal yang panjang maka ia seorang alim. Artinya siapa yang menguasai, ya, mendalami dan sebagainya surat At-Tiwal, berarti ada 7 di sini disebut, ya, ada Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf dan At-Taubah. Itu yang disebut ya At-Tiwal, ya. Berarti ada 7 kalau kita mau masukkan, ya, Sab'ut Tiwal, ya, 7 surat yang panjang-panjang. Nah, kemudian di sini ada pembahasan berikutnya adalah keselarasan antara awal dan akhir surat. Dan yang menarik, ya, karena ini keselarasan dengan awal dan akhir surat, maka di sini yang dominan adalah pembahasan memberikan harta kepada pemiliknya, ya. Dari, ya, ayat 2 wa atul yatama amwalahum, ya, jadi berikanlah kepada anak yatim harta mereka. Kemudian wa atun nisa shaduqatihinna nihla, berikan kepada wanita yang dinikahi itu mahar, ya, sebagai rukun. Kemudian lirijali nasibu mimma tarakal walidain, ya, bagi laki-laki ada hak, ya, walau linisa'i nasibun, juga bagi wanita ada hak. Kemudian juga ditutup ayat ini dengan yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah, bahwa Allah telah menetapkan bagaimana kalalah, orang yang sebatang kara, bagaimana proses, ya, warisnya dan sebagainya. Ini masalah yang dominan awal dan akhir adalah bagaimana mendistribusikan harta kepada yang berhak. Nah, kita masuk pada tema utama. Kalau di dalam kitab bahasa Arabnya ini adalah al-mihwar ar-ra'isi, ya. Al-mihwar ar-ra'isi jadi tema utama, ya, surat An-Nisa. Sebelum kita menyebut tentang tema utama, masih ingatkah kita apa tema utama surat Al-Fatihah, ya? Apa tema utama surat Al-Baqarah? Apa tema utama surat Ali Imran? Ya, ini sekaligus sebagai, ya, refresh bahwa yang pertama, ya, kalau kita bicara tentang nama, ya, tadi dan ayatnya, ya, kita mengingat, ya, surat Al-Fatihah Makkiyah 7 ayat, kemudian surat Al-Baqarah Madaniyah 286 ayat, surat Ali Imran, ya, Madaniyah 200 ayat, kemudian surat An-Nisa Madaniyah 176 ayat. Tema surat Al-Fatihah adalah penetapan rambu-rambu, prinsip-prinsip dasar dan cabang-cabang agama, ad-din. Kemudian Al-Baqarah adalah pengangkatan khalifah, ya, di bumi dengan manhaj atau jalan besar, jalan utama dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ali Imran, ya, di dalam Al-Baqarah berarti bicara tentang manhaj-manhaj, jalan-jalan Allah. Maka surat Ali Imran adalah keteguhan di jalan manhaj tersebut, keteguhan di jalan Allah. Sehingga kalau semuanya itu bisa teguh dan dari awal sampai akhir, masuk kepada surat An-Nisa. Surat An-Nisa ini tema utamaannya adalah, ya, keadilan dan kasih sayang, ya. Jadi bicara keadilan, bicara adil dan kasih sayang, mau tidak mau kita harus, ya, belajar secara utuh surat An-Nisa ini. Ya, An-Nisa Kubro adalah surat An-Nisa itu sendiri. Kemudian ada tadi An-Nisa Al-Qusra adalah surat At-Talaq. Jadi belajar tentang al-adl war-rahmah, yakni keadilan dan kasih sayang. Nah, kemudian, ya, tadi tema utama, ya, tema utamanya adalah keadilan dan kasih sayang. Nah, dari tema utama itulah diturunkan, ya, kepada tema-tema yang mendukung tema utama tentunya, ya. Di sini nanti ada bahwa membangun keluarga, ya, laki-laki harus benar-benar menjadi laki-laki pemimpin.
perempuan juga berarti benar-benar menjadi perempuan. Apa maksudnya benar-benar menjadi perempuan? Ya, dia harus taat kepada pemimpin. Tapi taat pemimpin seperti apa? Pemimpinnya dulu layak ya untuk ditaati dengan cara ya tadi, pemimpinnya harus memiliki ilmu, pemimpinnya harus layak untuk ya menjadi pemimpin secara fisik ya, atau mental, baru kemudian dan ilmu. Kemudian jangan lupa setelah fisik, mental, ilmu dibangun adalah bima anfaqu min amwalihim. Jadi seorang pemimpin, seorang suami yang dia bertanggung jawab untuk memenuhi keuangan keluarganya. Dia akan ya berjuang terus ya, tidak pernah menyerah ya. Bahasa kerennya adalah peras keringat dan banting tulang ya. Ini jemaah sekalian rahimakumullah, pendengar sekalian yang mudah-mudahan bisa memahami secara ringkas surat An-Nisa ini. Tentu dia adalah membangun keluarga ya. Jadi kenapa membangun keluarga itu yang ditonjolkan di sini adalah harus dengan pernikahan ya. Karena apa? Pernikahan ini diharapkan untuk mensucikan masyarakat dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, karena ya kita di ayat di surat lain nanti wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Dan di sini menunjukkan apa? Satu-satunya ya yang menghalalkan seseorang hubungan suami, hubungan laki-laki dan perempuan adalah melalui pernikahan ya. Kalau melalui yang lain dia ya tidak halal. Nah, baru kemudian kita juga dituntut untuk memutus perbuatan-perbuatan keji dengan cara menjaga kehormatan diri dan kehormatan keluarga. Ya, jadi ini jelas di surat Al-Baqarah ini benar-benar juga ada pembagian ya tugas bagaimana seorang istri dan suami itu pembagian tugas semuanya itu dibahas di sini. Yang tentu kita harus mendalaminya karena tugas saya bukan memberikan pendalaman, tapi ini adalah tema dan isi secara ringkas sehingga menggugah kita untuk mau belajar surat An-Nisa ya. Kemudian tadi ya kedudukan posisi perempuan dalam Islam, yang jelas dalam Islam itu ya tidak tertindas ya seperti yang selalu laki-laki harus di atas, atau juga tidak bisa emansipasi kebablasan. Yang jelas apa? Dalam kedudukan ya kepemimpinan, yang kaitannya dengan kepemimpinan, laki-laki selalu ya lebih tinggi daripada wanita di sini ya. Tetapi nanti dalam hal ketaatan kepada Allah, berusaha berbuat baik, bertobat, itu setara ya, setara ibadah, kedudukannya di hadapan Allah, berusaha menjadi bertakwa, itu di situ tidak ada pilih kasih sama. Nah, nanti ada kapan wanita itu lebih didahulukan daripada laki-laki, salah satunya ketika seseorang anak berbakti, maka ketika disebut berbakti itu ya ummuka sampai 3 kali baru abuka. Jadi Islam luar biasa menempatkan laki-laki dan perempuan ya sebagai pemimpin laki-laki, nanti perempuan menjadi yang dipimpin. Kemudian tadi ada kesetaraan saat urusannya dengan ketakwaan, ibadah dan sebagainya, itu adalah ketakwaan, itu setara. Baru kemudian apa? Ada perempuan lebih tinggi dari laki-laki, prioritas itu dalam kaitan prioritas seorang anak berbakti. Nah, ini artinya Islam tidak bisa dipukul rata, harus belajar. Makanya di sini kan disebut al-adl war-rahmah. Kita harus adil, kemudian kasih sayang. Jadi disesuaikan dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam Al-Qur'an atau ya melalui hadis-hadis Nabi. Nah, juga kita dituntut di dalam, karena kasih sayang kita harus memperhatikan kerabat dekat kita. Kemudian ya kita harus meyakini bahwa seluruh syariat ini adalah rahmat Allah, menegakkan keadilan. Kemudian ya sifat-sifat orang munafik juga dibahas di surat An-Nisa ini. Kemudian ya penjelasan juga tentang tujuan-tujuan jihad di jalan Allah, ya hanya untuk membela kaum lemah, tertindas, ya menjaga agama, ya menjaga ya risalah agama ini, menyampaikan ya tadi dakwah ini kepada seluruh manusia ya.
sehingga kita juga dituntut di dalam surat An-Nisa untuk memurnikan keyakinan kita kepada Allah. Kita harus sikapnya tidak boleh berlebihan dan tidak boleh kurang. Kemudian bahwa mengukuhkan bahwa kenabian itu dipimpin oleh makhluk, ya, Rasulullah, ya, itu makhluk, tetap dia adalah seorang manusia, bukan malaikat. Kemudian tidak ada, ya, keselamatan di akhirat kecuali kita benar-benar menyiapkan keimanan kita, menyiapkan amal soleh kita, menyiapkan kepatuhan kita kepada Allah dalam semua aspeknya tentu. Karena ini surat An-Nisa, berarti kan kita juga harus melewati surat Al-Baqarah yang ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah, ya, itu sudah lewat. Kemudian kita juga harus, ya, tunduk, ya. Salah satunya yang dibahas cukup panjang adalah di dalam surat An-Nisa ini waris, ya. Waris, ya, sedemikian waris itu yang secara kasat mata orang awam tidak belajar agama ketika berbicara dengan waris, ya, ketika ketemu satu letting atau satu deretan antara laki-laki dan perempuan, kan apa? Lidzakari mislu haddil unsayain. Seorang laki-laki mendapat 2 bagian, ya, wanita. Artinya apa? Kalau wanita itu dapat 1, laki-laki dapat 2. Nah, ini kan mungkin gimana adilnya, kan gitu kan, 1 dan 2. Dan ini ketika kita bicara adil, tentu dalam hal ini kita harus benar-benar mengaitkan dengan hukum-hukum lain, ya. Jadi kalau cuman dilihat dari sudut jumlah, dia tidak adil. Tapi dari tanggung jawab, asalnya laki-laki bertanggung jawab atas wanita, wanita tidak bertanggung jawab terhadap laki-laki. Dalam arti maksudnya, kalau nanti perempuan itu susah, maka laki-laki dituntut untuk membantunya. Tapi kalau laki-laki susah, wanita tidak disebut wajib, tetapi apa? Tetap kalau berbuat baik nilainya lebih besar, ya, lebih besar, karena tidak ada tuntutan. Tapi tidak disebut dosa dia. Tapi seorang laki-laki membiarkan saudara perempuannya itu dalam keadaan, ya, susah, dia berdosa. Ini rangkaian dari surat-surat An-Nisa ini yang mudah-mudahan, ya, kita bisa menggali lebih dalam lagi, ya, dari surat An-Nisa ini sebagai pengantar agar kita semuanya penasaran lalu kita mau mempelajari surat An-Nisa. Mudah-mudahan kita bisa berbuat adil dan penuh kasih sayang sebagaimana tema utama surat An-Nisa ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.